Perseteruan dua pengacara kondang, Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution semakin memanas. Puncaknya terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis 6 Februari. Keributan pecah saat Rasman yang berstatus terdakwa menolak putusan majelis hakim yang menetapkan sidang berjalan secara tertutup. Tak berhenti di situ, suasana makin panas ketika tim kuasa hukum Rasman, Firdaus Aibowo, ikut meluapkan emosinya dengan aksi mengejutkan naik ke atas meja di ruang sidang. Sontak, momen dramatis ini pun langsung viral di media sosial. Tak terima dengan insiden ini, Hotman Paris segera mengadukan kejadian tersebut kepada Otto Hasibuan selaku Wakil Menteri Koordinator Hukum. Lewat unggahan di media sosial, Hotman meminta Otto mencabut izin praktek advokat Firdaus Aibowo karena dianggap telah bertindak brutal dan mencoreng kewibawaan pengadilan. Menanggapi aduan Hotman, Firdaus Aibowo segera buka suara. Firdaus menjelaskan bahwa aksinya merupakan reaksi spontan yang dipicu oleh situasi panas yang terjadi. Ia pun lantas menegur rekan sejawatnya itu untuk tidak cawe-cawe orang lain. Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan.
Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat, Otto Hasibuan bisa melihat, sudah viral ini di mana-mana. Saya ingin meluruskan statement Hotman Paris yang menyatakan bahwa saya naik ke meja, ya naik ke meja dan lain-lain. Ingat, ada asap, ada api. Anda kalau memang gentleman, nggak usah ngadu-ngadu kemana-mana Hotman, adu ilmu saja, ya kan? Anda punya disiplin ilmu, saya juga punya disiplin ilmu. Adu ilmu aja, ngapain sih kamu tuh ngadu-ngadu ke sana kemari, pakai ngadu ke sana kemari, bicara ke sana kemari, minta pendapat dan lain-lain. Pendapat Anda aja, memang Anda bukan sarjana hukum. Hah? Anda pakai minta pendapat pada doktor atau profesor. Pendapat Anda bagaimana? Tindakan Anda tadi, ya? Bagaimana tindakan orang yang pakai baju batik masuk tadi? Gitu. Bagaimana tindakan para jaksa-jaksa yang datang langsung mengelilingi Bang Rasman Arif Nasution, klien saya? Gitu. Jadi saya itu refleks, ya, ketika saya ingin menyeberang ke sana, tapi saya ditahan oleh jaksa dan akhirnya saya debat dengan jaksa. Saya menyeberang itu ingin melindungi klien saya, karena klien saya sudah sedemikian rupa didorong, dicekek, kayak semacam dicekek, kerahnya dipegang. Nah, ini saya nggak terima sebagai pengacara. Kami duduk tertib kok. Kami tim pembela Rasman Arif Nasution duduknya tertib semua awalnya. Tapi ketika Bang Rasman ingin berbicara dengan Bang Hotman, ya berbicara loh, hanya berbicara, ya mereka berbicara apa nggak tahu kita, hanya ingin berbicara. Kok tahu-tahu datang anak-anak yang pakai batik itu, lalu menarik kerahnya Bang Rasman, klien kami, dan mendorong begini lehernya, dan Bang Rasman pun nggak terima. Nah, secara spontan saya menunjuk beliau dan saya nggak tahu, tiba-tiba saya udah nyampe atas meja mau loncat ke sana, tapi ada jaksa, rombongan jaksa yang melarang saya dan menunjuk saya dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas. Nah, makanya saya balas lagi, kita ribut aja, saya bilang gitu. Kalau kamu, ini kan saya bilang tadi, awalnya dari rombongan jaksa dulu masuk semua ke dalam, gitu. Kami menghargai kok setelah hakim mengetuk untuk menunda persidangan, ya kan, diskors. Kami menghargai itu semua, tidak ada yang berdiri kami satupun. Tapi ketika anak yang baju batik itu euforianya, entah pegawai Mahkamah Agung tak apa itu datang dengan euforia narik kerah bajunya klien kami dan mendorong klien kami, itu kan namanya nggak adil. Kalau mau misahkan jangan begitu caranya. Lalu masuk lagi rombongan jaksa kelilingi Bang Rasman, maksudnya apa itu? Memangnya kalian pamdal, jaksa duduk aja di meja. Kalian juga kalau bicara masalah melanggar kode etik, kalian juga jaksa melanggar kode etik. Kami diduluani oleh kalian, ya. Ingat itu Hotman, ya. Jangan cari pembelaan. Kau debat aja bersama saya tunggu kamu di TV, ya. Sementara itu, Rasman Arif Nasution mengungkap fakta mengejutkan terkait kericuhan yang terjadi di persidangan. Menurutnya, ia tidak melanggar aturan persidangan karena insiden tersebut terjadi setelah sidang diskor oleh majelis hakim. Rasman juga membantah tuduhan bahwa dirinya melakukan penyerangan. Ia mengklaim hanya menepuk pundak Hotman Paris dan menantangnya untuk perang data terkait kasus yang sedang berjalan. Selain itu, Rasman menegaskan bahwa tim kuasa hukumnya, Firdaus, tidak melakukan contempt of court atau pelanggaran hukum di ruang sidang seperti yang ramai diperbincangkan. Tak hanya itu pula nih guys, Rasman tetap bersikukuh mengajukan persidangan terbuka untuk kasusnya demi memastikan transparansi di hadapan publik. Jelasin soal kemarin kan rame nih Bang soal terkait Bang Firdaus sendiri naik ke meja. Ini kan penuh kontroversi terkait hal itu, banyak yang juga kok pengacara kayak tidak pantas gitu Bang, banyak netizen yang bilang seperti itu. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Begini, apa yang dilakukan oleh saudara Firdaus Oiwobo, beliau itu pertama bukan contempt of court. Kenapa? Karena sidang sudah diskors oleh majelis hakim. Itu dulu. Yang skors itu pun karena kami protes atas tindakan ketua majelis dan anggota majelis yang memutus secara sepihak bahwa persidangan itu akan berlangsung secara tertutup. Sementara kalian sendiri tahu 3 sidang sebelumnya sudah disepakati dan sudah diputus, disetujui oleh majelis dan semua pihak bahwa ini terbuka untuk umum dan boleh live. Jadi kelihatan bahwa ada something wrong, diduga ada sesuatu. Nah, pada saat yang bersamaan setelah selesai,
Saya sudah sempat waktu ada hakim majelis, saya sudah minta izin. Yang mulia, saya ingin bicara dengan Hotman. Kan begitu. Itu nanti kami tidak kabulkan. Ya udah, saya nggak apa-apa. Begitu dia pergi, saya datangilah Hotman. Saya pegang bahu Hotman. Bukan saya pukul, bukan saya tendang. Saya bilang, Man, sehat kau. Kita perang di pengadilan ini buka-bukaan ya. Itu yang saya sampaikan kepada dia. Tiba-tiba saya dikejar. Dari depan sana didorong. Nah, terkagetlah tim hukum saya. Nah, Firdaus yang berada di depan, dia nggak bisa menghindar. Menengok suasana begitu klien dia. Ini meja, kami rame ada 10 lebih tim saya. Loncatlah dia. Spontanitas. Begitu dia lihat sudah terkendali, kesulitan dia turun. Jadi nggak ada di situ penghinaan. Justru yang membuat masalah ini adalah majelis. Makanya kami bertanya ada apa, karena itu kami minta diganti. Dan itu juga lah melihat. Nah, Hotman itu, dia kan punya banyak bawa bodyguard. Nah, saya juga punya teman banyak yang datang. Masuk ruangan pakai kacamata hitam. Saya sudah tegur lewat majelis. Langsung ditegur, dan dia langsung buka. Dan Hotman itu cengengesan. Dia liatin saya. Nah, ketika saya gini-gini dengan majelis hakim, Hotman itu menunjukkan gestur memang meremehkan gitu. Nah, saya memang udah mau ngomong gitu. Itu aja. Jadi nggak ada di situ namanya penghinaan. Dan ingat, klien-klien ini ya, kalian tidak tahu persoalan masalah apa yang sesungguhnya. Makanya datang gitu. Ini kan untuk membuka tabir. Apakah Hotman itu benar melakukan perbuatan yang disampaikan Iklim Hakim ke saya? Apakah benar ada pelecehan seksual atau tidak? Kan itu saja. Nah, kalau ada, emang apa masalahnya? Ini bukan anak di bawah umur, bukan juga kasus pornografi, porno aksi, bukan juga pencabulan. Ini orang-orang yang dewasa kok. Kita hanya akan membuktikan bahwa Hotman ini kebohongannya, Iklim Hakim ini pengakuan, ini BAP, ini BAP Hotman, ini BAP tambahan Hotman, ini BAP Iklim Hakim, ini BAP saksi Hotman, ini BAP Razman. Kan persidangan gunanya apa? Mencari kebenaran material. Dan itu butuh kesaksian dan pendalaman yang komprehensif, yang sempurna, pendalaman yang paripurna, supaya ketika hakim memutus, dia benar-benar representatif dan untuk keadilan yang sesungguhnya. Jadi nggak ada di situ yang namanya contempt of court yang digaung-gaungkan itu. Itu hanya penggiringan opini. Lihat aja Hotman. Kemarin sahabat saya Bapak Otto Hasibuan, lu berantem sama dia berapa tahun? Lu rendah-rendahin Bang Otto, sekarang bilang-bilang sahabat. Bang Otto itu pernah nelpon saya dari Amerika, suruh lawan saja Hotman. Saya bertanggungjawabkan kata-kata saya itu. Gak usah gitu-gitulah. Selama ini umbar Pak Presiden Prabowo, di mana-mana posting. Kayak dia aja yang pernah berjasa, kayak dia aja yang punya presiden. Kalau pernah jadi mantan klien, emang kenapa? Bang Indra Sanun Lubis, Ketua Umum DPP KAI dulu ya, masih bagus-bagusnya KAI. Dia pengacaranya dari Pak Gus Dur, nggak pernah tuh diposting-posting berulang-ulang. Masa diposting berulang-ulang? Itu maksudnya apa? Supaya orang takut. Oh gitu, enggak lah, Pak Prabowo nggak sebodoh itu dia. Pak Hasim juga nggak begitu dia, Pak Gibran juga nggak gitu dia. Sekarang aja dibabat, kalau yang nggak tegak lurus disikat. Ya ini juga, hukum harus tegak lurus, nggak ada masalah. Bang, terkait Bang Hotman bilang katanya jangan ada yang pakai pengacara Bang Razman lagi. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Hotman itu dari dulu, dari 3 tahun bilang jangan pakai Razman pengacara. Tapi Razman dipakai orang terus dan viral terus. Dia yang nggak viral. Hah? Ada urusan apa dia dengan urusan si Fadel? Dengan si Loli? Kenapa nimbung-nimbung dia? Giliran diminta sama Nikita Mirzani Bang, jadi kuasa hukum nggak berani dia. Kapan Hotman bilang yang nggak ngomong Razman jangan dipakai ya, suka minta duit sama klien? Dia masa ngering aja, dia bilang sendiri pengakuannya dibantu oleh klien, dia malu-maluin loh. Kalau orang kaya nggak jualan lagi dia tuh. Ini jualan live minyak wangi ini apa? Kalau lu kaya aja, tapi banyak orang lebih kaya dari lu. Saya nggak pernah bilang saya kaya, tapi saya cukup dikasih Allah. Saya tetap mencari rezeki, mudah-mudahan naik terus rezeki saya. Itu. Berarti secara tidak langsung 3 tahun ini
Hotman tuh selalu menyerang personal abang lah ya bisa dibilang. Memang. Dan tidak pernah berhasil. Dan apalagi kan nanti tragedi kemarin kan Langsung ya, Iya. biar jangan berulang lagi. dengan adanya tragedi kemarin kan ini kan abang yang nyamperin Bang Hotman itu kan ada pujian Saya dan tanya, hina. ada nggak pelanggaran nyamperin? Boleh kan saya samperin? Kalaupun saya nggak senang sama dia nggak senang sama saya, kalau saya samperin kenapa? Yang nggak boleh mukul, menganiaya itu nggak boleh. Tapi- Saya samperin dia. Tapi bang, mungkin kemarin kenapa sih nyamperin gitu bang? Tujuan abang? Saya udah minta izin ke hakim sebelumnya. Ada Minta mau yang mulia saya ingin ngomong tapi langsung ke telinga Hotman. Gak dikasih izin sama hakim karena hakim lagi menjalankan fungsinya memimpin sidang. Setelah hakimnya men-skor sidang ya saya datangi Hotman, saya samperin. Saya bilang, sehat? Sehat kau? Kemudian siap-siap kau ya perang kita adu data buka-bukaan di sini. Itu doang, tiba-tiba datang 2 orang dorong saya, terkejut lah tim hukum saya Firdaus. Ini meja tinggi segini, tentu dia nggak bisa jalan keluar bantu saya, dia loncat. Itu doang.